Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih telah datang untuk materi tentang webinar malam hari ini mengenai akuntansi forensik dan audit investigasi, di mana topik malam ini yaitu mengenai pencegahan bibit fraud di badan startup. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Hernanda Metafonis. Sebelumnya saya pernah kuliah menempuh D3 Akuntansi UGM dan sekarang menjadi mahasiswa di S1 Akuntansi UNS. Nah, pokok bahasan hari ini itu mengenai startup. Yang ada 4 topik, yaitu startup overview, fraud, yang ketiga contoh kasus fraud yang ada di startup, dan juga cara pencegahan fraud itu sendiri. Masuk ke pembahasan nih, startup overview. Istilah startup ini barangkali sudah tidak asing ya di telinga teman-teman semuanya. Banyak sekali orang membicarakan mengenai apa sih startup. Ada juga yang ingin bekerja di startup atau ingin magang di startup. Startup itu untuk gaya-gaya modern, kekinian, atau segala macamnya. Nah, sebenarnya startup itu apa sih? Nah, mulai dari kata start nih. Start itu kan artinya mulai ya. Up artinya berdiri. Nah, berarti kalau digabungkan ini, arti startup sendiri ini mulai berdiri. Maksudnya gimana nih singkatnya? Startup ini suatu perusahaan atau entitas atau badan yang benar-benar baru merintis usahanya. Nah, itu dinamakan startup. Nah, startup ini mungkin seperti sekumpulan individu yang membentuk organisasi sebagai perusahaan rintisan yang menghasilkan produk baru yang belum lama beroperasi. Nah, sebagian besar dari perusahaan-perusahaan ini itu baru didirikan sehingga masih ada dalam fase mungkin penelitian dan pengembangan untuk mendapatkan target pasar dengan tepat. Nah, saat ini istilah startup ini bisa lebih dikerucutkan lagi menjadi perusahaan rintisan yang mengacu pada bisnis berbasis teknologi. Mungkin jika melihat peringkat dunia nih mengenai startup, Indonesia sendiri nih, kita ini saat ini tuh menduduki peringkat 5 besar sebagai negara dengan jumlah startup terbanyak di dunia. Nah, di Indonesia sendiri ini banyak sekali startup yang berkembang dan sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi orang-orang saat ini. Nah, menurut data nih per April 2021 kemarin, itu jumlah startup di Indonesia di tanah air ini itu mencapai 2.229 perusahaan startup. Wih, banyak banget gak tuh? Yuk. Nah, jenis-jenis perusahaan ini itu pasti ada kategorinya kan. Nah, kategorinya ini apa aja sih yang masuk kategori startup? Nah, di sini dirangkum ada 4 nih. Yang pertama, usia kurang dari 3 tahun. Maksudnya perusahaan ini usianya tuh kurang dari 3 tahun dan masih akan terus berkembang. Nah, sesuai dengan sebutannya nih, rata-rata perusahaan startup ini sendiri berdiri dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, mengingat perusahaan ini masih terus berusaha untuk mewujudkan apa sih yang diinginkan sama konsumen. Tentu, jika perusahaan tersebut mampu menjawab pertanyaan bagi konsumen, tidak menutup kemungkinan perusahaan startup ini bisa menjadi perusahaan besar nantinya. Nah, lalu yang kedua, pegawainya itu belum terlalu banyak, karena mereka kan perusahaan yang masih baru saja merintis, maka jumlah karyawannya pun masih sedikit, tergolong cenderung masih sedikit. Nah, walaupun kayak gitu, pemilik perusahaan ini selalu mencari tenaga kerja yang terbaik, yang berada di bidangnya, yang dibutuhkan di perusahaan itu. Nah, misalkan nih, ini dibentuknya di perusahaan teknologi, berarti kan bakalan banyak orang IT atau segala macam programmer dan segala macam itu. Nah, ini tuh tujuannya apa sih? Biar bisa memaksimalkan perkembangan perusahaannya tanpa harus mengeluarkan banyak biaya untuk menggaji karyawannya. Gitu.
Nah, yang ketiga tuh butuh pendanaan. Maksudnya di sini tuh karena mereka perusahaan startup dan masih baru merintis, pasti kan perlu nih pendanaan untuk menyokong kegiatan perusahaannya. Nah, ini tuh pendanaan ini tuh biasanya untuk pengembangan produk atau pengembangan produknya kan pasti nggak sedikit ya modal yang dikeluarkan atau segala macam itu. Nah, pendanaan ini tuh bisa dari suatu investor menjadi salah satu pilihan untuk menjawab keinginan perusahaan. Tentunya investor ini akan menanamkan dananya dengan harapan timbal balik yang lebih atau mungkin keuntungan atau segala macamnya seperti itu. Lalu yang terakhir berbasis teknologi. Maksudnya di sini mungkin banyak perusahaan startup yang produknya ini berupa solusi untuk memenuhi kebutuhan penggunaannya dan bentuknya ini lebih seringnya itu berbentuk aplikasi digital. Nah, walaupun startup ini baru dirintis, biasanya itu lebih fokus pada perkembangan teknologi. Nah, dengan kecanggihan teknologi ini nantinya akan memudahkan para penggunanya untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Semisal Traveloka, di mana perusahaan ini kan pakai aplikasi nih, pasti teman-teman semuanya pasti tahu lah aplikasi Traveloka tuh kayak apa kan, yang kadang pengen beli tiket pesawat atau voucher hotel atau kereta api, nah kan biasanya makanya Traveloka atau bisa aja tiket.com juga kayak gitu. Nah, contoh lain nih, Tokopedia juga kayak gitu tuh. Gimana aplikasi ini kan menyediakan berbagai macam kebutuhan, baik dasar maupun kebutuhan lainnya tanpa harus pergi ke toko fisik. Nah, ini biasanya kan itu pakainya aplikasi digital, basisnya teknologi. Seperti itu. Next. Nah, karena semakin banyaknya pendanaan untuk menyokong teknologi itu tadi yang harus ditutup untuk perusahaan startup ini, nilai valuasi perusahaan pun akan semakin bertambah. Nilai valuasi yang tinggi itu dianggap memiliki prospek yang sangat bagus dan pastinya mampu menarik minat para investor. Nah, dari slide ini kita tahu nih di startup ini ada kasta, kasta, kasta dalam dunia startup itu ada 6. Nah, gambarnya ini kayak ini ya, hewan-hewanan gitu. Nah, yang pertama nih cockroach atau kecoa, perusahaan baru saja dirintis. Para pendiri akan menarik investor dengan imbalan ekuitas kepemilikan. Nah, ini tuh maksudnya tahapan pertama nih dalam dunia startup gitu. Nah, dinamakan ini cockroach, di mana perusahaannya ini tuh masih kecil atau baru aja dirintis. Nilai valuasinya itu juga pasti masih sangat kecil, mengingat pemiliknya sudah membangun semuanya dengan dana yang dimiliki sendiri. Belum ada campur tangan dari investor. Mungkin kalau misalkan ada investor, paling mungkin investor kecil yang mau menanamkan dana. Tentu nilai valuasi perusahaan ya pasti akan bertambah meskipun tidak signifikan. Gitu. Imbalannya mungkin bisa berupa obligasi, konversi, atau ekuitas kepemilikan itu yang didapatkan oleh investor. Nah, yang kedua itu ada ponis. Tahapan berikutnya nih, ponis, di mana perusahaan ini memiliki nilai valuasi. Mungkin kalau dari beberapa sumber ini sampai nilai valuasinya tuh sekitar 10 juta US dollar atau sekitar 140 miliar rupiah nih kalau dirupiahin. Gede banget ya. Ya untuk perusahaan sih mungkin masih kecil segitu 140 miliar nih. Nah, biasanya perusahaan ini tuh mulai sukses nih mengembangkan startup miliknya. Tentunya investor akan makin tertarik nih untuk berinvestasi dan sudah pasti akan menaikkan nilai valuasi perusahaan itu sendiri. Yang ketiga ada Centaurs, investor kelas besar mulai berinvestasi. Tahapan ini tuh nilai valuasinya tuh sekitar 100 juta US dollar atau sekitar 1,4 triliun rupiah. Banyak.
banyak banget ya. Nah, di tahap ini tuh investor para investor kelas kakap nih mulai berani untuk menanamkan modalnya pada perusahaan startup di kategori Centaurs ini. Nah, yang ke selanjutnya itu ada unicorn, startup yang berhasil menembus nilai valuasi sebesar 1 miliar. Ih, banyak banget. Kalau di rupiah itu sekitar 14,1 triliun rupiah. Nah, di beberapa perusahaan yang ada di kategori unicorn ini mungkin salah satunya seperti Traveloka, Bukalapak, Tokopedia. Nah, itu udah masuk dalam tahapan ini. Tentunya masih akan ada investor yang ingin menanamkan dananya ke perusahaan itu. Bahkan beberapa nilai valuasi perusahaan unicorn ini perlahan akan menuju ke tahap berikutnya yaitu decacorn. Tahapan kelima, di mana perusahaan startup ini memiliki nilai valuasinya hingga 10 miliar US dollar atau setara dengan 140 triliun rupiah. Nah, mungkin yang masuk startup di kasta ini tuh misalkan contohnya kayak Gojek nih. Sekarang nih nilainya udah lebih dari 10 miliar US dollar. Tentu saja ini berkat bantuan atau sokongan dana perusahaan besar yang memberikan bantuan dana. Contohnya kayak Google. Google juga salah satu investornya Gojek. Makanya dia bisa masuk di kawasan Dekakorn ini. Yang terakhir, hektocorn atau tahapan terakhir, di mana perusahaan ini memiliki nilai valuasi sebesar 100 miliar US dollar atau sekitar 1.400 triliun rupiah. Wih, banyak banget ya. Nilai valuasi yang sangat fantastis ini kan hanya dimiliki oleh perusahaan besar yang sudah masuk perusahaan level dunia. Contohnya perusahaan yang masuk kategori hektocorn ini tuh seperti Google, Microsoft, Facebook, Apple itu masuk ke kasta yang terakhir gitu. Next. Nah, Nah, setelah dijelasin tadi, mungkin malam ini saya akan fokusin, langsung saya kerucutin aja di mana startup unicorn yang ada di Indonesia. Nah, ini ada beberapa contoh, ada 4 contoh. Yang pertama itu ada Bukalapak. Bukalapak ini merupakan perusahaan teknologi dengan bisnis utama marketplace, di mana menurut data pada tahun 2020 ini valuasi Bukalapak ini diperkirakan mencapai 2,5 sampai 3 miliar US dollar, di mana didirikan di tahun 2010, telah melayani lebih dari 6 juta lapak. Banyak banget. Dan 5 juta mitra dengan 90 juta pengguna aktif. Nah, dengan mitra yang cukup banyak ini, Bukalapak juga dianggap punya peran penting dalam mendukung iklim UMKM nasional. Lalu juga ada Traveloka. Nah, tadi kan udah jelasin tuh, Traveloka perusahaan yang memiliki layanan pemesanan jasa, perjalanan, tiket transportasi, pemesanan hotel, hingga penyewaan kendaraan. Nah, perusahaan teknologi dengan layanan pemesanan jasa ini mungkin diperkirakan valuasinya tuh lebih dari 3 miliar US dollar pada akhir tahun 2020. Di mana seiring berjalannya waktu, lini bisnis Traveloka juga merambah ke layanan gaya hidup, direktori kuliner hingga jasa keuangan. Tapi khusus jasa keuangan, ini Traveloka tuh menawarkan solusi pembayaran dan asuransi. Lalu yaudah. Lalu ada OVO.
Pasti sini tahulah OVO kayak OVO itu apa kan? Perusahaan yang memiliki fitur layanan dompet digital dengan keperluan pembayaran sampai investasi. Dibentuk oleh salah satu grup bisnis di Indonesia yaitu Lipo Group yang diluncurkan pada tahun 2017. Seiring berkembangnya bisnis perusahaan, OVO juga dikenal dengan warna khas ungu. Itu kemudian digandeng oleh Tokopedia sebagai platform pembayaran digital di marketplace. Dengan kerjasama itu meningkatkan jumlah pengguna di kedua belah pihak. Itu salah satu contoh bentuk kerjasama. Yang terakhir ada GNT Express. Nah, dalam jajaran unicorn di tanah air dirilis oleh firma riset nih dengan menyebutkan valuasi perusahaan GNT Express ini mencapai 7,8 miliar US dollar atau setara dengan 113,5 triliun per April 2021. Nah, di Indonesia ini perusahaan GNT Express ini menjadi mitra pengiriman logistik sejumlah e-commerce seperti Bukalapak, Shopee, hingga Tokopedia. Ini apalagi pada saat masa pandemi nih, menggeret pengguna e-commerce turut meningkatkan permintaan terhadap jasa pengiriman, di mana orang-orang pada lagi WFH segala macam nggak bisa nge-mall apa-apa. Nah, ini biasanya solusinya shopping online. Nah, biasanya seringnya pakai GNT Express. Next. Nah, kaitannya nih karena perusahaan-perusahaan teknologi ini kan pasti ada banyaknya fraud atau bisa aja terjadi kecurangan atau segala macam kan. Nah, tapi sebelum itu masuk dulu nih fraud menurut Association of Certified Fraud Examiners atau SCFA. Fraud ini merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu. Maksudnya ini perbuatan-perbuatan ini misalkan seperti manipulasi atau memberikan laporan yang salah kepada pihak lain, di mana dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok secara langsung ataupun tidak langsung merugikan pihak lain. Sehingga fraud ini bisa mencakup segala macam yang dapat dipikirkan manusia dan yang diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain. Jenis-jenis fraud menurut ACFA. ACFE ini tuh apa sih sebenarnya? Itu tuh organisasi profesional bergerak di bidang pemeriksaan atas kecurangan dengan mengklasifikasikan fraud dalam 3 tingkatan yang disebut fraud 3. Di mana yang pertama ada asset misappropriation, penyalahgunaan aset, penyalahgunaan atau pencurian aset atau harta perusahaan ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur atau dihitung. Lalu juga ada fraudulent statement atau pernyataan palsu. Salah pernyataan, di mana tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan atau financial engineering dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan. Biasanya sih lebih sering disebutnya sih window dressing. Yang terakhir itu ada corruption. Pasti banyak yang tahu nih korupsi itu apa. Jenis korupsi fraud yang paling sulit dideteksi karena ini menyangkut kerjasama dengan pihak lain seperti
bribery atau penyuapan gitu. Di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya cenderung lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik, sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Nah, pada fraud jenis ini, korupsi ini seringkali susah untuk dideteksi, bukan nggak bisa tapi susah karena pihak-pihak yang melakukan itu bekerja sama untuk menikmati keuntungan dengan istilah simbiosis mutualisme, nah, kan sama-sama untung, termasuk di dalamnya adanya kayak penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan, penyuapan, penerimaan yang tidak sah atau ilegal, bisa juga dari pemerasan secara ekonomi. Next. Karena fraud kan kecurangannya, maka ini tuh sebenarnya tuh ada pendeteksian fraud, tindakan pendeteksian kecurangan yang tidak dapat digeneralisir terhadap semua kecurangan. Namun masing-masing jenis kecurangan ini memiliki karakteristik tersendiri, sehingga untuk dapat mendeteksi kecurangan perlu kiranya pemahaman yang baik terhadap jenis-jenis kecurangan yang mungkin timbul dalam perusahaan. Sebagian besar bukti-bukti kecurangan ini mungkin seperti bukti-bukti yang sifatnya itu tidak langsung, petunjuk, mungkin adanya petunjuk, adanya kecurangan. Ini mungkin seperti munculnya gejala-gejala adanya perubahan gaya hidup, dokumentasi yang mencurigakan, terus adanya keluhan dari pelanggan, ataupun kecurigaan dari sesama rekan kerja, seperti itu. Nah, pada awalnya nih kecurangan ini akan tercermin melalui timbulnya karakteristik tertentu, baik yang merupakan kondisi atau keadaan lingkungan maupun perilaku seseorang, di mana biasanya tuh disebut dengan red flag, fraud indicators. Nah, tapi meskipun timbulnya red flag ini tidak selalu merupakan indikasi adanya kecurangan. Namun, red flag ini biasanya selalu muncul di setiap kasus kecurangan yang terjadi. Pemahaman dan analisis lebih lanjut terhadap red flag itu dapat membantu langkah selanjutnya untuk memperoleh bukti awal atau pendeteksian adanya kecurangan. Next. Apa ya, fraud ini tuh karena biasanya kan kecurangan ini tuh biasanya terbentuk ya karena adanya motivasi di sini yang saya ambil tuh ada 3, saya rangkum ada 3. Yang pertama opportunity atau peluang, biasanya muncul sebagai akibat lemahnya suatu pengendalian di suatu entitas, pengendalian internal misalkan. Nah, terbukanya kesempatan ini juga dapat menggoda individu atau kelompok yang sebelumnya tidak memiliki motif untuk melakukan fraud. Yang kedua ada pressure, tekanan atau motivasi pada seseorang akan membuat mereka mencari kesempatan melakukan fraud. Di mana misalkan seperti karena adanya timbul masalah di keuangan pribadi, atau punya hutang yang bejibun, atau tenggat waktu, target kerja yang tidak realistis. Nah, ini bisa jadi faktor pendorong munculnya pressure dalam individu. Yang terakhir ada rasionalisasi. Ini terjadi karena seseorang mencari pembenaran atas aktivitasnya yang mengandung fraud. Pada umumnya, para pelaku fraud ini meyakini atau merasa bahwa tindakannya bukan merupakan suatu kecurangan, tetapi adalah suatu yang... Nah, dalam beberapa kasus lainnya, mungkin terdapat pula kondisi di mana pelaku ini tergoda untuk melakukan fraud. Karena merasa rekan kerjanya ini juga melakukan hal yang sama dan tidak menerima sanksi atas tindakan fraud itu. Nah, next. Mungkin masuk ke contoh ya, contoh-contoh kasus fraud yang terjadi
di lingkungan atau di badan startup. Contohnya nih ada Yokom, perusahaan Yokom plus for Elixava. Startup Yokom ini merupakan perusahaan yang mohon maaf, perusahaan Yokom ini itu yang didirikan oleh Manolo Diaz dan Alberto Colin, dua orang itu tadi yang ada di foto itu pada tahun 2011 yang bergerak di bidang teknologi pendidikan. Dalam kasus ini, Diaz ini memanipulasi informasi perusahaan berupa jumlah download dan revenue yang dihasilkan dari aplikasi game buatannya yang ia berikan kepada investor, mitra, dan karyawan. Seorang pegawai ini mencurigai nih hal ini, kemudian mengungkapkan kecurigaannya pada seorang investor lainnya. Nah, dari situlah kemudian bergulir investigasi. Yang kedua itu ada kasus Theranos, startup unicorn Theranos, penipuan terbesar Silicon Valley, di mana ini didirikan oleh Elizabeth Holmes pada tahun 2003 yang bergerak di bidang teknologi kesehatan. Nah, perusahaan ini itu mengklaim telah menemukan teknologi mutakhir untuk mendiagnosis segala macam penyakit dengan sekali periksa darah menggunakan alat sederhana yang nantinya dapat dilakukan di apotek terdekat. Nah, karena Babbling yang berhasil untuk menggait investor ini, suntikan dana yang masuk ini sebesar 9M US dollar. Namun ternyata karena ini hanya Babbling atau tipuan, jadi hasil akhirnya itu tuh nihil seperti itu. Makanya ini termasuk penipuan terbesar di startup unicorn. Yang ketiga ini ada kasusnya Traveloka, kasusnya Tokopedia. Tokopedia ini dikabarkan pecat puluhan karyawan terkait kecurangan flash sale. Padahal Tokopedia ini merupakan perusahaan yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison pada tahun 2009 yang bergerak di bidang e-commerce. Tokopedia ini sempat melakukan kampanye flash sale pada tanggal 15 sampai 17 Agustus tahun 2018 di mana menawarkan barang-barang dengan harga miring hingga diskon 30% termasuk untuk barang elektronik, kosmetik, dan lain-lain. Namun, barang-barang itu ternyata hanya bisa dibeli oleh oknum karyawan yang terlibat dalam kecurangan. Jahat banget ya, ternyata ini fraudnya itu di pihak internalnya. Next. Nah, dari fraud-fraud tadi itu, ini tuh bisa dicegah dengan di sini saya ngambil tentang COSO atau the Committee of Sponsoring Organization of the Trade Week Commission. Nah, pencegahan kecurangan dapat diperkuat dengan memperkenalkan suatu rangka pengendalian yang lebih luas daripada model pengendalian akuntansi yang tradisional dan mencakup manajemen risiko, yaitu pengendalian internal. Di mana di sini akan saya jelaskan mengenai 5 komponen yang saling keterkaitan. Yang pertama ada control environment. Keseluruhan komitmen, perilaku, kepedulian, dan langkah-langkah direksi dan dewan komisaris dalam melaksanakan kegiatan pengendalian operasional perusahaan. Nah, ini tuh ditentukan oleh corak suatu organisasi dengan memengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya atau semua komponen pengendalian internalnya dengan menyediakan disiplin dan struktur. Nah, pengendalian lingkungan ini tuh mencakup apa aja sih? Ada integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, partisipasi dewan komisaris atau komite audit, filosofi dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab di setiap struktur organisasi, kebijakan dan praktik sumber daya manusianya di suatu perusahaan. Lalu ada risk assessment atau penaksiran risiko, di mana kegiatan ini tuh untuk mengidentifikasi
analisis dan penilaian terhadap risiko-risiko yang muncul selama proses pencapaian tujuan perusahaan, termasuk evaluasi terhadap mitigasi risiko yang telah dilakukan. Ini itu untuk mengidentifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuan dengan membentuk suatu dasar dalam menentukan bagaimana risiko ini yang ada itu harus dikelola. Nah, risiko ini tuh bisa timbul atau berubah karena keadaan, misalnya seperti perubahan dalam lingkungan operasi, adanya personel baru, terus adanya sistem informasi yang baru atau diperbaiki, pembaruan, lalu adanya lini produk atau aktivitas produk baru, adanya operasi di luar negeri atau penggunaan standar akuntansi baru seperti itu. Lalu kontrol aktivitas atau standar pengendalian, pembuatan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian untuk menjamin bahwa tindakan manajemen ini memperhatikan risiko dalam mencapai tujuan. Nah, biasanya itu kebijakan ini tuh dari prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen itu sudah dilaksanakan atau akan dilaksanakan atau sedang dilaksanakan. Nah, kebijakan ini itu maksudnya seperti kayak penelaahan terhadap kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, adanya pemisahan tugas. Lalu ada information dan communication, sistem informasi yang memungkinkan setiap orang itu menerima dan bertukar informasi yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Maaf. Nah, ini tuh maksudnya di tahap ini tuh seperti mengidentifikasikan penangkapan, pertukaran informasi dalam suatu bentuk dari waktu ke waktu dengan memungkinkan orang yang melaksanakan ini merupakan tanggung jawab mereka seperti itu. Nah, sistem informasi ini itu bisa mencakup seperti sistem akuntansi yang mana terdiri dari atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi yang terjadi di entitas dengan memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang, dan ekuitas seperti itu. Lalu mungkin kalau yang untuk komunikasi ini mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individu berkaitan dengan pengendalian internal terhadap laporan keuangan. Lalu yang terakhir ada monitoring atau pemantauan kegiatan atas proses pengendalian intern serta tindakan perbaikan terhadap penyimpangan atau kelemahan pengendalian intern yang ditetapkan dan dilakukan manajemen. Di mana ini tuh maksudnya kayak proses menentukan mutu kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Nah, pemantauan ini itu mencakup penentuan desain dan operasional pengendalian yang tepat waktu dan pengambilan misalkan adanya yang ada tindakan yang harus dikoreksi seperti itu. Next. Sebentar. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh tentang pencegahan fraud menurut KOSO. Nah, ini mungkin ada beberapa bentuk pencegahan fraud pada startup. Gimana sih cara nyegahnya? Nah, yang pertama ada teknologi berfungsi. Maksudnya ini memastikan cara kerja dan fungsi teknologi. Mungkin sudah menjadi rahasia umum di dunia startup ketika membicarakan teknologi, di mana banyak pendiri dan tim engineer itu merahasiakan cara kerja teknologi yang diciptakan. Keputusan tersebut mungkin sah-sah aja ya, asalkan sebagai pendiri startup ini mengetahui dengan benar bagaimana cara kerja dan fungsi teknologinya itu seperti apa, dengan
mungkin penciptaan teknologi yang masuk akal mengacu kepada riset, konsultasi, dan melakukan pembicaraan dengan pakar terkait. Lalu yang kedua adanya validasi. Validasi ini dilakukan sebelum produk diluncurkan. Maksudnya ini mungkin adanya banyak atau pandangan tentang kesalahan lain yang terjadi di mana proses validasi produk yang gagal itu dilakukan. Nah, ini tuh sebenarnya tuh bisa aja ada orang mengutus orang untuk bertugas nih mengecek mengecek apa produknya ini tuh udah sempurna apa belum, faktanya di mana waktu yang singkat dengan harga yang terjangkau. Nah, ini tuh sudah diaplikasikan secara sempurna atau belum. Nah, ini harus dilakukan validasi. Jika hal ini terjadi kepada startup, ini penting banget nih validasi dilakukan sebelum produk ini diluncurkan ke masyarakat seperti itu. Lalu yang ketiga adanya transparansi, di mana transparansi ini juga menjadi kunci sukses sebuah startup. Tidak hanya di hadapan investor, namun juga pada karyawan, investor lain, regulator, dan juga mungkin bisa jadi media. Banyak pegawai yang tidak mengetahui nih dengan jelas fungsi misalkan mesin atau teknologi yang dimiliki perusahaan yang ternyata gagal beroperasi. Nah, contohnya kayak Theranos tadi tuh juga gagal menyampaikan informasi yang akurat ke regulator terkait di industri kesehatan yang ketat. Kegagalan ini mungkin bukan mungkin lagi ya, pasti akan bersifat fatal ya. Lalu yang terakhir itu menciptakan value. Maksudnya ini tuh banyak nih startup yang menyebutkan tujuan mereka mendirikan startup ini adalah memberikan value untuk orang banyak. Dengan mempertahankan visi dan misi itu, kunci kesuksesan dalam kesuksesan di sebuah perusahaan startup ini bisa digunakan untuk jangka panjang dengan menghindari hanya memikirkan peluang, kesempatan, dan potensi untuk mendapatkan uang secara singkat dalam jumlah yang besar, namun tapi ternyata itu gagal menciptakan value yang bermanfaat untuk orang banyak. Nah, mungkin seperti contohnya yang Theranos tadi, mereka berhasil mengantongi pendanaan dalam jumlah yang sangat banyak, signifikan sampai 9 M US dollar, namun gagal memenuhi target pasar dan misi perusahaan juga untuk mengubah dunia kesehatan itu menjadi lebih baik ternyata gagal kan seperti itu kan bukannya memberikan tapi hanya bukan memberikan value tapi hanya memberikan harapan seperti itu. Next. Nah, ternyata materi untuk malam ini ternyata udah selesai nih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mau curhat atau apa segala macam terkait tentang fraud di startup atau punya pengalaman di startup itu bisa banget untuk di-sharing. Ya, silahkan. Izin bertanya kepada saudari Hernanda, bagaimana perusahaan digital memberikan antisipasi isu keamanan dan privasi data pengguna? Terima kasih. Mohon maaf agak kurang jelas ya, bisa ini enggak ya? Soalnya kurang jelas pertanyaan tadi apa? Iya, izin bertanya, bagaimana perusahaan digital memberikan antisipasi isu keamanan dan privasi data pengguna? Apakah sudah jelas? Oh iya, oke. Mungkin tadi bagaimana perusahaan digital memberikan antisipasi isu keamanan
dan privasi data gitu ya. Bagus ya ini pertanyaannya. Mungkin dari aspek keamanan dan privasi data, mungkin idealnya ini menjadi komponen yang harus ada dalam suatu proses pengembangan produk. Apalagi ini produk digital. Diskusi mengenai langkah antisipasi ini tuh menjadi menarik, terlebih lagi bagi ekosistem startup di Indonesia yang sebagian besar produknya ini digital dan melibatkan data-data pribadi pengguna. Kebocoran data misalkan ini tuh bisa dikategorikan ke dalam high to critical, di mana nilai akan didapatkan dari kombinasi dampak dari frekuensi dan skala kejadian kebocoran data. Nah, ruang lingkup kebocoran data ini mungkin dalam skala besar biasanya itu dilakukan karena adanya celah atau vulnerability dari sistem yang dibuat oleh suatu organisasi. Celah ini tuh mungkin bisa aja disebabkan oleh berbagai macam faktor, tapi saya akan memfokuskan tentang 3 kelompok besar yang paling mengacu celah-celah terjadinya ruang lingkup untuk antisipasinya ini. Yang pertama itu ada people, orang, di mana kebocoran data ini terjadi karena misalkan human error atau kelalaian manusia. Nah, bisa dari sisi pengembang atau pengguna. Nah, maksudnya ini pengguna tuh kadang terlampau percaya kepada pengembang, padahal keamanan data merupakan tanggung jawab bersama, sehingga keterlibatan dari sisi pengguna pun masih diperlukan. Beberapa penerapan keamanan dasar tuh yang bisa dilakukan mungkin dari sisi pengguna ya, antara lain penggunaan password yang baik, seperti kombinasi karakter password, menggunakan password yang berbeda untuk setiap platform, atau mengganti password secara berkala. Nah, itu mungkin salah satu antisipasi ya, di mana perlu memiliki kesadaran atau pengetahuan terhadap ancaman social engineering. Lalu yang kedua tuh ada proses. Mungkin terkadang tuh pelaku tindak kejahatan tuh memanfaatkan kesalahan atau kelalaian proses yang dimiliki di suatu organisasi atau logic flow exploitation, di mana paradigma bahwa security adalah tameng atau sebagai pelindung terakhir di suatu produk bisa menjadi salah satu faktor utama dalam kebocoran data. Misalnya nih di Blibli, aplikasi Blibli, mereka itu selalu berusaha untuk menguji produk mereka dari fase awal pengembangannya untuk menghindari serangan pada setiap tahapan. Ketidakhadiran pengujian terhadap sistem itu dalam proses pengembangan juga merupakan salah satu kesalahan nih yang memberikan dampak terhadap terjadinya kebocoran data. Nah, pengembang juga harus ingat untuk menerapkan proteksi pada perangkat yang ada di produk mereka. Nah, itu bentuk salah satu antisipasinya. Yang ketiga itu ada teknologi, di mana pelaku kejahatan menemukan celah dari teknologi yang diterapkan oleh pihak pengembang. Teknologi ini mungkin hasil dari sebuah pengembangan produk logika manusia melalui pendekatan logika yang berbeda atau terbalik, mana banyak para pelaku tindakan kejahatan ini memanfaatkan celah ini untuk kemudian dijadikan sebagai pintu dalam pengambilan data-data dari suatu organisasi. Jika melihat kepada ketiga komponen tadi yang sudah saya jelaskan tadi itu, mungkin berdasarkan data perkembangan insiden report yang dikeluarkan oleh berbagai macam penelitian, misalkan kayak cyber.com itu kan ada per periode atau per tahun itu selalu melakukan penelitian tentang ini, tentang perkembangan insiden report, di mana adanya insiden-insiden apa aja sih yang terjadi di perusahaan startup gitu. Kecenderungan serangan dan kebocoran data saat ini banyak terjadi karena faktor people melalui social engineering. Social engineering ini
memudahkan pelaku untuk mengelabui targetnya pada saat yang bersamaan juga dijadikan sebagai media utama dalam menyebarkan malware. Kombinasi ini kemudian dimaintain oleh pelaku untuk sebagai serangan baru yang biasanya itu disebut dengan advanced persistent threat attack, di mana pelaku kemudian melakukan pengembangan dan eksploitasi data yang kemudian bisa dikomersil atau dijual kembali gitu. Bagaimana? Ya, terima kasih atas penjelasannya, sangat jelas sekali. Terima kasih. Ya, sama-sama. Apa ada pertanyaan lagi mengenai pencegahan fraud di startup? Mungkin teman-teman atau mungkin bisa menambahkan dari apa yang saya omongkan ya bisa, atau kita berunding juga bisa. Permisi, perkenalkan saya Mahendra, izin bertanya ya. Boleh Mas Mahendra? Ini kan kaitannya masih terkait dengan perusahaan startup atau perusahaan rintisan ya. Ini soalnya ini saya masih awam banget nih dan ketinggalan zaman banget terkait teknologi masa kini ini ya. Ini tuh saya mau bertanya nih, perbedaannya perusahaan startup sama perusahaan konvensional itu apa ya, Mbak? Masyarakat awam itu kadang bingung itu perbedaannya seperti apa. Matur nuwun. Baik. Oke, mungkin nanya ya perbedaan perusahaan startup dengan perusahaan konvensional. Dari aspek legal dulu deh kalau gitu perbedaannya ya, langsung perbedaannya aja ya. Mungkin kalau dari aspek legal, keduanya kan pasti sama-sama perusahaan yang berbadan hukum. Namun dari segi lainnya tuh ada beberapa perbedaan mendasar antara perusahaan startup sama perusahaan konvensional, semisal dari segi tujuan. Nah, pertumbuhan perusahaan ini tuh jadi prioritas utama di perusahaan startup, sehingga perusahaan banyak menggelontorkan dana di fase awal, dan hal ini tentunya sangat berisiko ya, karena perusahaan startup ini kan baru berdiri, jadi risikonya pasti akan sangat besar. Sementara perusahaan konvensional itu bertujuan untuk secepatnya memberi profit kepada pemilik perusahaan. Nah, ini yang berbeda. Dari segi tujuannya startup loss di bagian awal untuk modal segala macam pendanaan, konvensional ini fokusnya untuk secepatnya untuk memberikan profit. Nah, dari segi pendanaan, founder atau pemilik startup ini umumnya hanya mengeluarkan dana ketika akan memulai merintis bisnis. Nah, untuk selanjutnya apabila ada investor yang tertarik dan percaya pada bisnis startup ini, maka dana segar untuk atau penambahan modal itu bisa seperti jutaan hingga miliaran akan digelontorkan. Sementara kalau di perusahaan konvensional, pendanaannya ini bersumber dari satu atau lebih dari pemilik perusahaan. Selain itu, pendanaannya juga bisa berasal dari hasil profit yang diputarkan kembali. Jadi udah dapat profit, terus sisa dari profit ini sebelum pembagian langsung diputarkan lagi seperti itu. Lalu juga dari segi operasionalnya, startup ini lebih banyak ditentukan oleh founder atau manajemen perusahaan. Investor itu pemberi dana tidak terlalu campur tangan dalam pengelolaan perusahaan. Para investor ini umumnya dilibatkan pada keputusan-keputusan strategis. Sedangkan kalau di perusahaan konvensional, operasional perusahaan ini banyak dipengaruhi oleh kehendak pemilik perusahaan secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan dalam beberapa kasus itu pemodal maupun pemilik perusahaan masuk dalam manajemen perusahaan atau jajaran di dalam manajemen di perusahaan itu. Seperti itu, Mas Mahendra. Udah baca belum? Ya, terima kasih Mbak atas jawabannya. Materi-materinya juga menarik. Nah,
nanti besok bisa saya ngobrol sama teman-teman biar bisa relate itu ngobrol-ngobrolnya terkait startup itu. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama ya Mas Mahendra. Mungkin karena ini waktunya kita sudah sangat terbatas banget nih, udah malam banget juga. Kalau misalkan ada kesempatan lagi di lain waktu kita bisa lanjut lagi. Tapi untuk hari ini saya sudahkan dulu. Terima kasih untuk semuanya, partisipan yang sudah hadir. Terima kasih juga untuk moderator Mbak Indri, telah share screen, dan segala macam semuanya yang sudah turut ikut berpartisipasi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.